Ramadan, welcome holy month Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan terutama nikmat disampaikannya kita juga pada bulan Ramadan pada tahun ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri seorang muslim adalah banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, menjelaskan tentang sifat ulul albab. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim dan dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan mereka memikirkan tentang ciptaan Allah di langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, jagalah kami dari azab api neraka. Zikir juga merupakan ibadah. Dan ibadah, banyak ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim diawali dengan zikir dan diakhiri dengan zikir. Contohnya seperti sholat. Sholat diawali dengan zikir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan zikir, yaitu dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu juga dengan puasa. Ibadah puasa juga diakhiri dengan zikir. Sebagaimana ketika orang akan berbuka, mereka berdoa dengan doa buka puasa. Kemudian zakat juga diakhiri dengan zikir. Di mana seseorang ketika menunaikan zakatnya, dia berdoa agar zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ibadah haji juga diakhiri dengan zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaitum manasikakum", maka apabila kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah dengan zikir kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, sebagaimana kalian mengingat-ingat nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau zikir yang lebih banyak. Karena itu maka pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah hadis tentang zikir yang dibaca pada malam hari, yang semestinya dibaca oleh seorang muslim. Zikir apa itu? Yaitu zikir setelah sholat witir. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang zikir setelah sholat witir. Yang pertama hadis dari Ubay bin Ka'ab. Fa'idha farigo qala inda faraghihi subhanal malikil kudus salasa marrat yutilu fi akhirihinna, rawahun Nasa'i. Dan apabila Nabi SAW setelah selesai sholat witir, maka beliau berdoa, beliau berkata, setelah sholat witir itu
dengan ucapan Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci yang Maha Merajai, lagi Maha Suci dari segala kesalahan. Subhanal Malikil Quddus. Salah samarot dibaca 3 kali. Yutilu fi akhirihinna, dipanjangkan dipanjangkan di akhirnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Abdurrahman bin Abza. Dari bapaknya ia berkata, wa kana yaqulu idza sallam, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila telah selesai salam dari salat witir, beliau berkata, Subhanal Malikil Quddus salasan 3 kali, wa yarfa sautahu bisalisah, dan meninggikan suaranya yang bacaan yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dari Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Abdurrahman tentang bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah sholat witir. Pelajaran yang pertama, bahwa para sahabat ketika menukil ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menukil lafadznya saja, tapi juga disertai dengan sifat-sifatnya. Sebagaimana dalam hadis di atas disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali, maka Rasulullah memanjangkan akhirnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa yamuddu fi akhirihinna, dan memanjangkan di akhirnya. Memanjangkan di akhirnya itu maksudnya adalah memanjangkan huruf matnya. Huruf mat itu alif, waw atau ya. Maka bacaannya 3 kali. Yang pertama Subhanal Malikil Quddus, yang kedua Subhanal Malikil Quddus, maka nanti yang ketiga dibaca panjang yang ada matnya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jadi yang ada huruf matnya dipanjangkan. Kemudian sifat yang kedua sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Abdurrahman, bahwa Rasulullah meninggikan suaranya di bacaan yang ketiga. Jadi di bacaan yang ketiga selain dipanjangkan juga dinaikkan suaranya. Yang pertama pelan, Subhanallah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga Subhanal Malikil Quddus, lebih dikencangkan suaranya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa doa setelah witir itu adalah doa ini. Adapun doa setelah sholat wajib, zikir setelah sholat wajib, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat seperti riwayat dari Aisyah dan juga Thauban dan juga selain dari keduanya, bahwa Rasulullah SAW apabila setelah mengerjakan sholat, maksudnya sholat di sini adalah sholat wajib, maka Rasulullah mengucapkan Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tetapi untuk sholat witir, maka Rasulullah mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, sehingga disimpulkan bahwa setelah sholat witir mengucapkan Subhanal Malikil Quddus itu lebih utama daripada mengucapkan Astagfirullah. Jadi kalau setelah sholat wajib mengucapkan Astagfirullah, setelah sholat witir mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Lalu bagaimana sholat selain sholat witir dan sholat wajib? Maka selain sholat keduanya tidak ada ketentuannya, artinya bebas, kita boleh mengucapkan tasbih, kita juga boleh mengucapkan istighfar, Astagfirullah. Kemudian pelajaran yang ketiga, ahli ilmu mengatakan bahwasanya sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat witir. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam perjalanan maupun ketika mukim. Senantiasa Rasulullah SAW melakukan sholat witir. Bahkan Rasulullah juga berpesan kepada salah seorang sahabat agar melakukan 3 hal. Salah satunya adalah agar dia witir sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya sholat witir, sehingga kalau ada seseorang yang sulit untuk bangun malam, maka solusinya adalah hendaknya dia melakukan sholat witir terlebih dahulu sebelum dia tidur malam. Jadi sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat witir. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, sebaik-baik zikir setelah Al-Quran adalah tasbih.
Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi setelah membaca Al-Quran, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah tasbih. Maka yang pertama, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat witir. Yang kedua, sebaik-baik zikir setelah Al-Quran adalah tasbih. Nah, dalam bacaan ini bertemu dua-duanya. Witir adalah sebaik-baik sholat. Dan bacaan subhanallah itu adalah sebaik-baik zikir setelah Al-Quran. Maka bertemu dua keutamaan ini dalam ucapan subhanallah al-malikul kudus. Kemudian yang kedua, bacaan subhanal malikil kudus itu dibaca setelah sholat witir dan ini memiliki dua versi. Versi yang pertama adalah versi sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Versi yang kedua ada tambahannya Robbil malaikati warroh. Ini sebagaimana dibawakan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang baik, sanad jayyid. Bahwasanya bacaannya adalah subhanal malikil kudus Robbil malaikati warroh, subhanal malikil kudus Robbil malaikati warroh, subhanal malikil kudus Robbil malaikati warroh. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah sebelum seseorang berdiri dari duduknya. Dan apabila seseorang sudah terlewat selesai sholat witir dan tidak membaca doa ini, maka tidak ada qadha'nya, tidak ada qadha'nya. Jadi bacaannya adalah dibaca sebelum dia berdiri dari sholat witirnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanal malikil kudus itu termasuk tasbih. Dan tasbih itu adalah bagian dari al-baqiyatus sholihat. Dan disebutkan bahwasanya al-baqiyatus sholihat dalam hadis Sa'id Al-Khudri disebutkan al-baqiyatus sholihat itu terdiri dari 5 ucapan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perhatikan dari 5 kalimat ini yang paling depan adalah subhanallah. Yang paling depan adalah tasbih. Subhanallah, baru walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Maka dalam Al-Quran disebutkan siapa yang membaca tasbih, siapa yang mengucapkan al-baqiyatus sholihat, maka dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah khairun sawaban, sebaik-baik pahala. Keuntungan yang kedua adalah khairun amala, sebaik-baik harapan. Keuntungan yang ketiga adalah khairun marodda, sebaik-baik akibat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan al-baqiyatus sholihat itu lebih baik di sisi Rabbmu dari pahalanya dan juga harapannya. Adapun dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Dan al-baqiyatus sholihat lebih baik di sisi Rabbmu dari sisi pahala dan dari sisi akibatnya. Yang pertama, khairun sawaba, sebaik-baik pahala. Apa maksudnya sebaik-baik pahala? Sebaik-baik pahala itu maksudnya bahwa amal soleh yang kita lakukan itu nanti akan kekal di akhirat. Awal katanya di sini kan al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Anak dan harta itu adalah perhiasan dunia. Kemudian wal baqiyatus sholihat, dan baqiyatus sholihat. Maka adapun anak dan harta itu akan musnah di dunia, tetapi amal soleh itu akan tetap. Ini yang dimaksud dengan khairun sawaba. Yang kedua, khairun amala. Khairun amala adalah sebaik-baik harapan. Maksudnya harapan setiap muslim itu adalah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, khairun marodda, sebaik-baik akibat. Sebaik-baik akibat di dunia salah satu contohnya adalah al-baqiyatus sholihat itu lebih baik daripada pembantu. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Fatimah dan Ali atau 2 orang ini, dan disampaikan oleh Fatimah bahwa beliau meminta kepada ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pembantu. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ala u'allimuka khairan mimma sa'al tamani. Maukah aku beritahukan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada yang
kalian minta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akhadtuma madhaji'akuma." Apabila kalian berdua akan mendatangi tempat tidur, tukabbira arba'an wasalasin, maka ucapkanlah takbir sebanyak 34 kali. Wa tusabbiha salasan wasalasin, dan ucapkanlah tasbih 33 kali. Wa tahmida salasah wasalasin, dan ucapkanlah alhamdulillah sebanyak 33 kali. Fa huwa khairul lakuma min khadim, maka itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Kemudian keutamaan yang lain dari tasbih adalah seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Di antaranya ada salah seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah saya beberapa kalimat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Badui ini, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka orang Badui ini kemudian berkata, itu kan untuk Allah, untuk saya apa? Itu untuk Allah, untuk saya apa? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza qulta, apabila kamu mengatakan sebagaimana bacaan di atas, qala Allah berfirman, sal tu'tihi, mintalah kamu akan diberi. Menunjukkan bahwa ucapan tasbih atau al-baqiyatus sholihat itu akan bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan zikir yang semestinya kita baca setelah sholat witir, yaitu Subhanal Malikil Kudus, atau ada tambahan Subhanal Malikil Kudus Rabbil Malaikati Warroh, dan juga keutamaan tentang tasbih dan al-baqiyatus sholihat. Aqulu qouli hadza, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita harus mencoba berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Ayat ini turun berkenaan dengan Sayyidah Aisyah. Pada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, khudhu. Abu Bakar As-Siddiq dakwah pada masa itu sebatas mengajak kebenaran yang ia. Fata'allamna al-Quran wal ilma wal amal. Maka kami mempelajari dari Rasulullah SAW itu. Menjelaskan maksudnya karena dampak air bisa membuat orang itu terbunuh. Asyukru mabniun ala thalathati arkan.